Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Saya Ibu Dr. Resti, dosen dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Hari ini akan memberikan penjelasan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ajarkan di Fakultas Hukum, yaitu mata kuliah Bahasa Inggris Hukum atau dalam bahasa Inggrisnya adalah English Law. English Law ini adalah dengan kode mata kuliah 114042, SKS-nya ada 2 dan mata kuliah wajib di semester 4. Manfaat dari mempelajari mata kuliah ini adalah kedepannya untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami, mengerti, dan mengembangkan serta memberikan argumentasi tentang kekhasan bahasa atau style bahasa. Dalam hal ini, dalam bahasa Inggrisnya adalah legal term yang dipergunakan dalam penulisan artikel, kemudian juga di dalam dokumen-dokumen hukum yang serta mampu membedakan antara legal English dan penulisan artikel yang non-legal English. Kemudian CPL-nya, capaian pembelajaran yang saya ingin dapatkan ke depannya adalah mahasiswa itu mampu menganalisis secara komprehensif tentang batasan serta ruang lingkup bahasa Inggris hukum atau dalam bahasa Inggrisnya adalah English Law. Kemudian rumusan-rumusan CPL-nya yaitu pertama, mahasiswa nanti memiliki tanggung jawab responsibility atau etika profesional. Jadi mahasiswa kita ke depannya memiliki etik. Kemudian yang kedua, mahasiswa itu nanti mampu berkomunikasi secara efektif di dalam bahasa Inggris hukum. Nah, kemudian yang ketiga adalah mahasiswa nanti ke depannya memiliki science atau pengetahuan tentang isu-isu terkini yang up to date serta wawasan yang luas tentang bahasa Inggris hukum. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa ke depannya mampu merancang dan melaksanakan riset atau penelitian yang benar serta menganalisis, menginterpretasi bahasa Inggris hukum dengan tepat atau akurat dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa nanti mampu mengidentifikasikan, memformulasikan serta menyelesaikan beberapa masalah kerekayasaan di bidang bahasa Inggris hukum. Kemudian sebelum mengikuti perkuliahan tersebut, mahasiswa itu sudah mempersiapkan diri yang dalam bahasa Inggrisnya adalah self-study, mencari bacaan materi, kemudian membaca serta memahami pokok bahasan yang akan dikuliahkan sesuai dengan arahan atau guidance dari buku ajar bahasa Inggris hukum. Kebetulan saya sudah membuatkan buku ajar tersebut bahasa Inggris hukum pada tahun 2021 sudah saya konsep. Dan ini saya buat ada beberapa tahun sebelumnya, sebelum saya mendapat jabatan fungsional. Setelah ada keluar jabatan fungsional, saya langsung mempublishkan dan membuatkan ISBN dan HKI-nya. Ini sudah 100 buku saya cetak dan habis. Dan kemudian ini saya perbaharui edisi cetakan kedua bahasa Inggris hukum. Alhamdulillah dengan adanya buku cetakan ini yang saya buat sendiri, penulis sendiri, banyak bermanfaat bagi mahasiswa. Karena apa? Karena di dalamnya ini di lembar terakhir ada beberapa kosakata khusus bahasa Inggris hukum yang mana sangat dibutuhkan mahasiswa hukum yang ingin bisa ke depannya sampai go internasional. Di dalam buku ini ada sekitar 13 materi atau chapter. Chapter 1 itu adalah Introduction to Law and the Era of Reformation. Kemudian di dalam ini membahas tentang development after independence. Yang kedua, materi tentang the beginning of law and adat reh. Nah, di dalam materi chapter 2 ini ada dibahas what is legal English serta the concept of law adat law. Kemudian yang ketiga adalah an introduction to Indonesian law and the president of the materially richest nation of the world. Kemudian materi yang keempat adalah legal education reform in Indonesia. Yang selanjutnya adalah adat reh, Snokholkotien and Islam. Nah, ini di dalamnya membahas tentang the system of Islam. Kemudian yang keenam adalah the People's Consultative Assembly and Islam. Nah, di sini akan membahas tentang original federal era, parliamentary democracy era and composition. Kemudian yang ketujuh adalah high institution of the state or the parliament atau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia DPR. Yang kedelapan military code dan chapter 9 yang kesembilan the 5 years national development plan. Di sini akan dibahas tentang sources of international law,
Kemudian yang ke-10 The Conception, Source and System of International Law. Yang ke-11 adalah membahas tentang the history of international in its science. Kemudian yang ke-12 Implementing the United Nations Convention Against the Corruption of Against Corruption. Biasa kita sebut, kita abbreviation UNCAT, yaitu singkatannya. Kemudian materi yang terakhir di dalam buku saya ini adalah the subject of international law. Nah, ini materi-materi tersebut serta CPL serta tujuan mata kuliah saya membuat, saya lengkapi ada semua di dalam lembar depan. Kemudian juga ada juga di belakangnya kosakata serta referensi dari mana saya ambil untuk membuat buku ini. Kemudian metode pembelajaran saya menggunakan PBL, yaitu Problem Based Learning. Pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Jadi kita ingin mahasiswa itu ke depannya aktif dalam hal ini berkomunikasi di dalam bahasa Inggris hukum. Nah, metode yang diterapkan adalah belajar secara learning, kemudian dosennya di sini mengajar atau teaching. Jadi intinya dosen memfasilitasi mahasiswa untuk belajar. Strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah question answer, tanya jawab, karena menginginkan mahasiswa ke depannya aktif dalam berbicara. Kemudian discussion, kemudian juga conversation. Dan pelaksanaan proses pembelajaran ini saya lakukan yaitu dengan alat bantu PPT, bahan ajar yang saya buat sendiri, kemudian juga kita buat YouTube. Kadang tugas mahasiswa itu menghafal Pancasila dalam bahasa Inggris, kemudian diupload lewat YouTube. Nah, ini tugas-tugasnya juga mahasiswa diwajibkan mengerjakan dan mempersiapkan tugas-tugas secara kemudian menerjemahkan, mengartikan vocabulary, menerjemahkan reading, menjawab reading. Ini tugas-tugas yang saya berikan. Kemudian yang terakhir adalah masalah penilaian. Penilaian kalau menurut kampus kami tercinta Untak Samarinda ada scale nilainya yaitu A, B, C, D, E. Nah, kalau A itu 4 untuk angka, B 3, C 2, kemudian D 1 dan E 0. Range untuk kompetensinya adalah kompetensinya sangat baik, cukup, kemudian kurang baik dan gagal. Nah, skala yang paling tinggi yaitu 80, 10, 6,6, 7,2, 5,2, 5,8, kemudian 4,0, 4,4, dan 0,39. Literaturnya diantaranya saya buat dari buku-buku Brownstone East 1997, Labor Law, dan ada Bappenas 2004 juga, dan masih banyak lagi literaturnya, bisa nanti dibuka di dalam buku yang saya buat ini. Kemudian ke depannya saya berharap saya akan bisa membuat buku ajar bahasa Inggris hukum yang kedua ya, karena ini yang pertama full bahasa Inggris dari depan sampai akhir menggunakan bahasa Inggris. Itu yang saya sudah lakukan dan ini membutuhkan waktu yang lama karena berdasarkan pengalaman. Nah, di dalam video pembelajaran saya yang kedua di dalam kelas itu saya menggunakan untuk meeting kedua yaitu Introduction to Law di Era of Reformation. Yang pertama kita learning contract, kemudian nanti ada di meeting ke-12 kita UTS ya, ujian tengah semester. Saya meminta mahasiswa untuk menghafal Pancasila di dalam bahasa Inggris, kemudian divideokan, kemudian dimasukkan YouTube dan connect ke YouTube saya. Alhamdulillah mahasiswa bagus-bagus, saya lihat ya, selain di depan juga, di depan dicoba juga, kemudian hasil dari mereka punya YouTube itu langsung connect ke YouTube saya, jadi saya bisa melihat dan semua masyarakat Indonesia di dalam dan luar negeri bisa melihat hasil dari pengajaran saya selama ini. Jadi bahasa Inggris hukum itu intinya tidak sama dengan bahasa Inggris yang biasa. Karena apa? Bahasa Inggris hukum itu lebih spesifik ke hukum. Misalnya contoh kasus, ada satu kata fine. Fine di dalam bahasa Inggris artinya baik. Sedangkan kalau di bahasa Inggris hukum, fine itu artinya denda. Nah, ini bisa kalian lihat Bapak Ibu bahwa bahasa Inggris hukum itu ada kosakata yang sangat berbeda dengan bahasa Inggris biasa. Baiklah, itulah sedikit penjelasan saya mengenai mata kuliah bahasa Inggris hukum yang mana saya sudah menjelaskan tentang CPL, manfaatnya, kemudian strategi pembelajarannya, metode pembelajaran, tugas-tugas, serta juga penilaian serta literatur. Saya berharap
bahasa Inggris hukum bisa meningkatkan kualitas mahasiswa khususnya bidang hukum ke dunia internasional. Alhamdulillah saya sudah menjadi pembicara sampai ke luar negeri, yaitu negara Cambridge, UK, Turki, Meksiko, dan insya Allah tahun 2024 saya akan pembicara di Vietnam, Malaysia, dan di Jepang, dan itu menggunakan bahasa Inggris hukum. Itulah yang memotivasi saya kepada mahasiswa, kalian mampu, kalian bisa, karena dengan bisa bahasa Inggris hukum kalian bisa melihat negara lain, go internasional, memperkenalkan negara Indonesia ke luar negeri. Mohon maaf, mohon izin, terima kasih banyak, terima kasih atas semua ini, karena tidak banyak yang saya bisa berikan, hanya ini yang saya berikan, mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Kemudian juga mohon maaf kalau ada banyak salah kata. Terima kasih. Alhamdulillah, saya akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillah beralamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Indonesia maju.